warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeta Nancy bersama saya Nancy Setiawati. Di sini saya akan membahas tentang review produk dari Gabor. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutin review dari produk smart cooker Gabor ini, please banget aku minta dukungan kalian untuk subscribe channel aku, like dan komen, dan bagiin ke seluruh sosial media yang kamu punya, share ke seluruh sosial media yang kamu punya kalau kamu rasa video kali ini bermanfaat. Aku beli produk Gabor ini tanggal 27 Januari 2022. Aku membuat video ini April, jadi aku menggunakan produk smart cooker Gabor ini sudah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Jadi, saat kamu membeli produk Gabor ini, kamu akan mendapatkan centong, lalu pengukus, lalu ada cup, dan juga potnya. Dan potnya ini tuh kelebihan dari smart cooker Gabor ini adalah yang pertama, harganya murah. Jadi kalian tahu nggak sih harga smart cooker ini tuh berapa? Cuman 300-an. Nanti aku taruh fotonya deh di sini. Bukti kalau aku beli ini tuh harganya 300-an dan di Shopee. Dan nanti kalian juga bisa beli, aku akan share linknya di description box. Jadi kalian bisa langsung klik dan kalian kalau pengen beli langsung bisa beli di situ. Jadi dengan harga 300-an ini itu kayak nggak mungkin banget gitu loh nyamain yang biasanya smart cooker itu sekitaran 700 ribuan sampai 1 jutaan. Dan ini cuma 300-an kalian udah punya smart cooker. Jadi buat ibu-ibu yang di luar sana yang punya uang 300-an, jangan beli rice cooker yang biasa. Kelebihan yang kedua adalah di Gabor ini juga memiliki banyak fitur. Jadi bisa untuk menanam nasi, memasak sup, membuat bubur, terus membuat cake. Jadi fiturnya banyak, sama seperti smart cooker yang harganya mungkin lebih mahal di atasnya. Nah, yang ketiga adalah praktis. Kalau kita menggunakan smart cooker ini, seperti pengalaman aku sendiri ya, setelah aku membeli smart cooker ini, kayak 1 minggu setelahnya anakku itu sakit. Jadi dia tuh biasanya kalau sakit dia tuh suka makan bubur ayam. Biasanya aku tuh beliin. Nah, setelah aku punya ini, aku coba dong masak bubur ayam di smart cooker Gabor ini dan ternyata hasilnya memuaskan. Biasanya kalau ibu-ibu semuanya atau teman-teman kalau masak bubur itu biasanya kita kan ngaduk terus gitu, nggak bisa ditinggal kemana-mana. Dengan Gabor kalian cuma kan setting aja untuk bubur dan buburnya nanti akan matang. Yang keempat adalah problem dari teman-teman aku yang beli smart cooker adalah nasinya menjadi kering. Nah, di Gabor ini tidak akan kering. Kenapa tidak kering? Karena di Gabor ini mempunyai fitur settingan ketika suhunya sudah mencapai suhu maksimal, maka dia akan kembali ke start. Yang kelima adalah di Gabor aku seneng ada tempat penampungan air. Nah, kenapa aku seneng tempat penampungan air? Pengalaman aku pada saat membeli rice cooker yang biasa, rice cooker sih ya, itu kalau tidak ada tempat penampungan air, biasanya nasinya itu yang kayak di atasnya kayak gini, uap yang di atasnya ini akan menetes ke dalam. Kalau di Gabor enggak, dia ada tempat penampungan airnya. Kalau air yang ada di atas ini menetes ke nasi, biasanya nasinya jadi penyek, kuning, dan rasanya nggak enak gitu. Jadi di Gabor nggak ada. Yang keenam adalah ketika nanti teman-teman melakukan proses cooking apa saja,
bubur, nasi goreng, terus sup atau cake atau apalah itu, nanti di Gabber ini ada alarm setinggi gitu yang menandakan kalau proses memasaknya sudah selesai. Jadi inilah yang membedakan dari rice cooker biasanya. Ketika rice cooker biasanya matang, ya udah matang, nggak tahu. Tapi kalau Gabber ini ada alarmnya. Jadi kalau kalian sambil nyapu sambil apa, kalau udah tahu nih gitu berarti oh udah matang. Setelah membahas kelebihannya, sekarang sesuai pengalaman aku pribadi, aku akan membahas tentang kekurangan dari produk smart cooker Gabber ini. Yang pertama adalah proses memasak nasi di smart cooker Gabber ini adalah 1 jam. Bagi teman-teman dan ibu-ibu yang sudah biasa menanak nasi, biasanya kalau kita menanak nasi di rice cooker biasa itu cuma butuh 30 menit ya. Tapi di Gabber mau berapapun, mau diisi penuh, maksudnya kapasitasnya penuh ataupun sedikit, settingannya adalah untuk nasi adalah 1 jam dan untuk bubur adalah 1,5 jam. Jadi ada settingannya. Tapi teman-teman boleh men-setting mencepatkan atau bisa dicepatkan settingan waktunya dan lain sebagainya. Tapi karena saya pengen Gabber saya itu awet, jadi saya ikuti settingan yang sudah tersetting. Jadi kalau biasanya sesuatu yang otomatis itu kalau sering kita setting sendiri nanti bisa error gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti settingan dari Gabber. Jadi saya masak nasi itu 1 jam. Itu kekurangannya. Dan yang kedua, produk Gabber ini kapasitasnya cuma 1,2 liter untuk beras yang udah matang ya, 1,2 liter. Otomatis kalau teman-teman punya acara dan banyak kayak kemarin saya buka bersama dengan teman-teman saya harus masak nasi sampai 3 kali di Gabber ini karena dia kecil. Tapi kalau untuk keluarga yang kecil ini recommended banget sih. Kalau kalian pengen tahu bagaimana caranya menanak nasi atau masak nasi di smart cooker Gabber ini, atau membuat kue di smart cooker Gabber ini, dan membuat bubur di smart cooker Gabber ini, kalau kalian tertarik nanti aku akan buatin videonya. Jadi please komen di bawah ini ya kalau